sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih. Yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus.
Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilur-Nya, Ingat bilur-Nya yang ingat salib-Nya, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku tidak pernah berakhir. Itu iman kami, itu percaya kami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan dari awal. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan, bukan sebagai hakim dunia,
Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Oh ya Rabata Shanda Rama. Huriana Rabaya Sera. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau menyelamatkan, Kau menyembuhkan. Kasih yang sempurna itu turun atas setiap kami. Kasih-Nya yang ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan hingga bilurnya. Salibnya, kasih Yesus bagiku. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan ingat, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Kasih Yesus bagiku. Kami ingat Tuhan, ingat bilurnya. Syarabatakarabayarama, ingat salibnya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sambil angkat kedua tanganmu, ayo katakan bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang penuhi kami dengan kasih-Mu. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, hingga bilurnya. Saya mengundang Pastor Maria. Ingat salib, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Iya Tuhan, benar. Kasih-Mu Tuhan yang teramat baik buat kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku. Bahkan bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit, setiap hati yang luka Tuhan. Karena salib-Mu, pengorbanan-Mu menebus kami Tuhan. Dari yang mati, kembali kami menjadi hidup Bapa. Karena kasih-Mu, kasih yang terbaik Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami dijamah Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau ada di sini.
Dari setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh indah buat hidup kami. Kalau sebentar kami mendengar firman Tuhan, mari bukakan hati kami Bapa. Karena kami tahu Engkau hadir di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow. Sebelum saudara duduk boleh bilang kiri kanannya, God is good all the time. It's good all the time. And all the time, God is good. Haleluya. Kita silakan duduk saudara semua yang kekasih. Wow. Apa kabar saudara semua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali kalau saya boleh hadir di tengah-tengah saudara untuk sama-sama melayani. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Mario. Saya gembala di ICC Bandung, El Shaddai Creative Community Bandung. Saya lead pastor di Bandung. Dan kami senang sekali bisa melayani di GBI Pondok Gede Bekasi ini, puji Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat setiap gembala saudara, bahkan tadi saya boleh bertemu dengan Ibu Rahel. Saya sangat menghormati sekali Ibu Rahel, terima kasih udah memberikan kesempatan. Juga tadi ada Pak Hendri, ya, ada Pak Hans dan juga ada Pak Anto. Dan mungkin saya belum bisa menyebutkan satu persatu dari kepemimpinan saudara, tapi sekali lagi saya menghormati dan terima kasih buat kebaikannya. Dan saya percaya untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kalau kita mencintai gembala kita, maka saya percaya pengurapan itu selalu datangnya dari atas yang akan memberikan pengurapan sehingga hidupmu diberkati. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Baik, pagi ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau memulai dengan sesuatu yang lucu lah mungkin sedikit ya. Mungkin kalau buat Bapak Ibu saudara nggak lucu nggak apa-apa, tapi buat saya ini cukup lucu. Karena memang lagi happening atau lagi sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah waktu saya di Bandung, saya ketemu dengan teman-teman di home cell saya, masih muda-muda di bawah saya umurnya lewat 10-15 tahun. Lalu dia cerita sama saya, Pastor, dulu zaman pastor lagi masih muda tuh kenal sama pelet nggak? Oh tahu pelet orang ya? Iya, biasanya buat dapetin jodoh kita harus pelet nih. Wah, kok kamu bisa tahu sih pelet? Itu zaman-zaman saya dulu lagi masih muda tuh pelet. Oh gitu. Tapi pastor, zaman sekarang ada pelet yang suka menyakitkan loh. Hah? Saya bilang, apaan tuh pelet yang menyakitkan? Masa nggak tahu sih? Emang nggak tahu. Kenapa? Pelet itu yang kecil-kecil itu kan? Bukan. Apa sih yang menyakitkan? Peleter. Oh, payletter. Apa payletter? Payletter. Nah, jadi saudara, kalau saudara punya payletter hati-hati ya. Kalau saudara tidak bisa mengurusnya, maka itu kan sangat menyakitkan di dalam hati kita. Oke ya, mungkin gak lucu, gak apa-apa ya saudara ya. Buat saya memang lucu itu, karena anak-anak muda bercandanya kadang-kadang, aduh Tuhan, saya harus mikir dulu apa itu pelet tadi. Oh ternyata peleter, peleter itu pay letter saudara. Oke, baik pagi ini saya akan diberi tema konsisten, boleh sama-sama bilang konsisten. Ya, dan saya hari ini mau menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja melalui kasih-Nya. Sehingga saudara melihat bahwa konsistensi Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya benar, karena kalau kita lihat bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Kalau nubuatan katanya boleh berakhir, tapi kasih itu tidak berkesudahan. Dan saya percaya kalau kita di dalam kekristenan kita mengenal siapa Yesus, kita akan mengenal 3 elemen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan pastinya kasih yang terbesar. Kenapa? Ya karena iman dan pengharapan dan kasih pun akan sampai kepada kesempurnaan saudara. Saya percaya, tapi karena kasih itu tidak berkesudahan, makanya kasih itu yang terbesar. Kalau firman Tuhan bilang seperti itu. Dan waktu kita mau mengaktifkan ketiganya saudara, iman, pengharapan, dan kasih, sebetulnya kita lagi memberikan Roh Kudus kewenangan dalam hidup kita untuk bekerja melalui saudara dan saya. Dan saya percaya ini semua akan memberkati saudara. Boleh yang percaya sama-sama bilang amin? Oke, saya akan kasih judul khotbah saya, Love Never Change, atau kasih tidak pernah berubah. Nah saudara, konsistensi Tuhan itu menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak berubah. Tidak berubah. Dan
arti dari konsisten itu sendiri, saya akan coba jelaskan. Arti konsisten yang bisa sama-sama kita pikirkan sama-sama adalah kemampuan untuk bertindak secara teratur, stabil, dan berkelanjutan di dalam mengikuti rencana atau upaya yang telah ditetapkan. Bahkan konsisten itu dikatakan tetap, tidak berubah-ubah, dan taat pada asas atau pada prinsip-prinsip yang benar, dan selaras sesuai perbuatan. Nah saudara, konsisten itu bisa kita pakai di dalam segala hal saudara, aspek kehidupan kita. Buat karir saudara, keluarga saudara, dan apapun yang saudara rencanakan, dream saudara, cita-cita saudara, tapi spiritual saudara pun harus konsisten. Artinya pertumbuhan kerohanian kita juga harus konsisten. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan visi dalam hidup kita masing-masing. Setiap pribadi di tempat ini saya percaya Tuhan akan memberikan visi dalam hidupmu. Dan gambaran Tuhan itu yang ingin kita capai dalam hidup kita. Tapi tanpa kasih dan pengharapan saudara, agak sulit bagi kita kayaknya untuk membayangkan apa yang terjadi di depan sana. Kalau kita enggak konsisten untuk memiliki kasih dan pengharapan saudara. Ya, saya boleh cerita sedikit tentang Yusuf, tokoh Alkitab yang mungkin saudara sering dengar, Yusuf. Nah kalau saudara tahu Yusuf itu dia anak paling bungsu saudara ya, dan dia diberikan mimpi sama Tuhan. Ya, Yusuf pun seorang manusia, dia diberi mimpi sama Tuhan, tapi memang mimpinya keterlaluan sih ya. Dia mimpinya itu membuat kakak-kakaknya marah. Kenapa? Karena dia berkata matahari, bulan, bintang itu semua akan menyembah dia. Bahkan lumbung-lumbung kakak-kakaknya itu akan tunduk karena lumbungnya dia tuh semakin tinggi dan menyembah kepada Yusuf. Artinya membuat kakak-kakaknya geram, marah, ya. Bahkan kakak-kakaknya terus dia kesel banget sampai harusnya akhirnya di saat itu mungkin Yusuf dibully, Yusuf mungkin diejek, Yusuf mungkin diolok-olok sama kakak-kakaknya, nggak pernah dianggap saudara, ya. Dan akhirnya Yusuf pun dibuat kecewa ketika dia harus dijual. Dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dia dijual. Dan waktu dia dimasukkan ke dalam sumur, saya tahu nggak mudah karena pasti dia pun berontak. Nggak begitu saja nerima seperti ke dalam sebuah pembantaian, tidak. Pasti Yusuf pun berontak, dia mungkin marah-marah dan mungkin dia dipukul. Tapi nggak ditulis mungkin di Alkitab. Sampai membuat Yusuf itu hurt banget, dia sakit banget hatinya. Dia kesel banget, bahkan dia dijual menjadi budak. Ini pun bikin dia kesel. Bahkan ketika dia mungkin diproses menjadi budak itu dia kesel banget. Gua ini orang bebas, kenapa gua harus jadi budak? Artinya Yusuf itu akan mengalami yang namanya kesal banget. Bahkan dia bisa membuat Yusuf mungkin kesel dan benci sama kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf pun sampai mungkin awas ya, one day sekali waktu gua akan jadi orang yang besar. Gua akan balas. Mungkin ada di perasaan-perasaan Yusuf hari itu manusiawi banget. Dan prosesnya sangat menyedihkan. Waktu ketika dia bekerja di Potifar, dia difitnah sama Tante Pot, saudara ya. Tante Potifar tentunya yang membuat dia harus terluka dan masuk penjara. Dan ini membuat proses yang berat. Membuat pergumulan di dalam hatinya yang selalu menyakitkan. Dan akhirnya proses itu datang kepada Yusuf, mungkin dia kesal banget ingin dendam, dia ingin balas dendam. Tapi saya tahu bahwa Yusuf itu adalah cinta Tuhan. Dan dia selalu mengasihi Tuhannya. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhannya itu konsisten di dalam mengasihi Yusuf. Sampai-sampai waktu dia mungkin bergumul di dalam hatinya, tetap Yusuf konsisten melalui pengharapan yang Tuhan berikan dalam mimpinya dia. Tapi sekali lagi, segala hal yang tadi saya katakan, kalau kita dikasih mimpi, dikasih tujuan, nggak akan berguna kalau kita tidak menindaklanjutinya dengan konsisten. Boleh sama-sama bilang konsisten. Dan saya percaya banyak orang membangun relationship, banyak orang membangun hidupnya, membangun karirnya, dan diperlukan kegigihan, ketekunan di dalam kasihnya Tuhan. Kita perlu membangun itu. Dan dengan konsisten melihat kasih sebagai yang utama dalam hidup ini, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu to loving God, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, segenap jiwamu, dan loving others. Saya percaya kita juga dikasih Tuhan untuk mengasihi sesama. Dan inilah yang Yusuf kerjakan dalam hidupnya ketika dia diproses. Nah untuk itu di Galatia 6 ayat 9 dan 10 mari kita sama-sama baca supaya iman kita makin bangkit. 1, 2, 3.
Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Yang percaya katakan amin. Yes, konsistensi saudara. Kita perlu konsisten untuk selalu melihat kasih dan pengharapan. Nah, kembali lagi ke cerita Yusuf yang selalu saya suka dan membuat terkesan kalau mendengar kata Yusuf ini saudara. Kenapa? Karena tindakan Tuhan itu baik banget. Bahkan sempurna banget di dalam prosesnya. Prosesnya apa sih Yusuf? Yusuf diproses dengan mengampuni dan memaafkan terhadap kakak-kakaknya. Dia bisa breakthrough dan melihat ada peran kasih di sana yang konsisten dan memberikan pengharapan buat Yusuf. Kalau Yusuf aja mengalami hal itu, saya mau bertanya kepada saudara. Apakah saudara masih ada luka masa lalu yang hari ini masih terasa sakit? Bahkan sampai hari ini apakah masih ada luka masa lalumu itu, kekecewaan masa lalumu itu yang hari ini masih terasa terus. Sehingga hidupmu akan sulit untuk banyak bergaul dengan orang, bahkan memandang Tuhan karena rasa sakit itu yang terus masih ada. Nah saudara, rasa sakit itu saya boleh analogikan adalah ketika saya dulu tahun 2013 saya sering main futsal karena senang banget ya main futsal. Tapi waktu tahun 2013 itu saya merasa lutut saya sakit karena nggak enak banget kayaknya. Dan waktu lutut saya sakit, saya dipijat, lalu saya tanya dokter juga. Dan dokter bilang, ya memang kamu kan udah usia-usia seumuran begini kan ya pasti sakit lah. Jadi ya udahlah kalau bisa nggak usah main futsal lagi. Ya udah, saya cuman, pengen main, nggak main, pengen main. Pokoknya kalau setiap main sakit saudara. Dan suatu saat di tahun-tahun 2018, 2019 ada rekan-rekan saya yang lama, dia datang ke Bandung, dia ngajakin saya main futsal. Dia bilang, pastor ayo main futsal. Saya dengar tuh tendangan pastor tuh geledek banget. Wah puji Tuhan. Ya itu dulu lagi masih kuat saudara. Tapi saya pikir, wah kalau saya main futsal itu sakit. Dan benar, saya coba nendang, sakit banget. Bahkan saya cuma main sebentar udah kerasa lagi sakit. Artinya luka lama saya sakit itu bisa kembali lagi tuh seperti itu. Dan dokter bilang, iyalah kamu kan, ya maaf ya kamu itu udah remaja tanggung kata dokter. Remaja tanggung tuh gimana sih? Ya tua juga enggak, tapi muda juga enggak juga. Jadi remaja tanggung. Nah boleh enggak lihat kiri kanan di sini siapa yang remaja tanggung ya? It's okay, oke. Nah begitulah jiwa kita saudara. Jiwa kita pun sama. Waktu jiwa kita terasa sakit dan masih sakit sampai sekarang, luka-luka hati itu, ya itu membuat kita waktu kita bersenang-senang, waktu kita kumpul sama teman-teman kita, sama keluarga kita, sama rekan-rekan kerja mungkin. Tapi tiba-tiba saudara dengar satu nama atau saudara dengar sebuah kejadian. Bahkan mendengar lagu kadang-kadang ya, lagu tentang apa? Tentang percintaan. Langsung teringat tuh. Kayak saya dengar lagu percintaan langsung ingat. Aduh, saya dihianati sama pacar-pacar saya waktu itu. Jadi rasa kayak langsung saya diam, lagi ketawa-ketawa sama temen, seneng tuh, tiba-tiba saya diam dan saya akhirnya kabur. Bahkan kalau dengar lagu-lagu tersebut tuh, saya kadang-kadang tiba-tiba marah, saya bisa kabur dari situ. Kenapa? Karena memang proses masa lalu saya dan sakit hati saya tuh nggak pulih-pulih. Dan ini yang membuat akhirnya saya nggak diproses dengan benar ketika ada dipicu kayak tadi, kejadian-kejadian tadi. Mungkin saudara pernah ya. Pernah merasakan atau pernah melewati hal-hal tersebut. Dan itu yang membuat saya kayaknya nggak bener banget nih diproses. Dan saya nggak bisa bebas lagi Tuhan. Dan mari hari ini firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 bilang begini saudara. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi artinya segala kepahitan, tadi itu luka-luka lama yang selalu menjadi marah, kegeraman, kemarahan, kepahitan, pertikaian, fitnah itu harus dibuang saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mari kalau kita sering berteriak-teriak, bahkan memaki-maki, bahkan maaf kita tahu-tahu marah, tiba-tiba marah. Itu karena mungkin kita punya amarah. Karena kekesalan kita masa lalu. Dan terluka yang belum sembuh saudara. Dan amarah itu seringkali akan menjadi sebuah kepahitan. Dan kepahitan itu menjadi sebuah kebencian. Bahkan kebencian itu akan membuat kita menjadi keras hati.
Sampai akhirnya karena udah keras hati, sulit sekali orang untuk menegur kita. Bahkan firman Tuhan pun kadang-kadang sulit untuk menegur kita. Nah kalau kita udah begini, itu yang akan mengubahkan cara kita menerima orang, cara kita memperlakukan orang, cara kita untuk mempercayai orang, saudara. Bahkan dengan spontan kita itu mengubah cara pandang kita sama Tuhan. Kenapa? Karena luka hati dan sakit hati. Seringkali kita juga mungkin tahu-tahu membentak orang, kita menampar orang karena tiba-tiba gitu terpicu rasa sakit hati itu karena merasa kita tidak dihargai, kita bereaksi seperti itu dan akhirnya itu yang mengubah kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, mari kuncinya adalah mengampuni. Boleh sama-sama bilang mengampuni. Karena mengampuni itu adalah buah dari kasih. Dan kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Allah sendiri berikan pengampunan. Itulah kasih dan pengharapan. Kalau kita mengampuni, maka ada pengharapan di depan sana. Tapi itulah kasih, karena kasih bentuknya adalah murah hati untuk kita mau memberikan maaf dan mengampuni. Dan saya percaya hal ini adalah hal yang sangat emosional buat kita. Dan saya tahu, saudara, kalau hari ini saya mungkin gak tahu rasa sakitmu seperti apa. Tapi saya tahu rasa sakit hati itu seperti apa, saudara. Saya ngerasain, menyakitkan. Saya kasih gambaran sedikit. Saya ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Dan papa saya itu pernah menikah dulunya sebelum ketemu dengan mama saya yang akhirnya saya menjadi 3 bersaudara. Jadi saya punya 2 bersaudara lain dari lain ibu. Jadi kita total adalah 5 anaknya papi. Tapi saya anak bungsu. Dan saudara tahu, saya anak bungsu pada saat itu, saya nggak terlalu banyak diperhatiin juga sama orang tua saya, terutama sama papi saya. Ya, karena saya selalu dibanding-bandingkan sama kakak saya yang katanya lebih hebat, lebih teratur hidupnya. Kalau saya tuh kayaknya nggak pernah dianggap, saya selalu disalahin, saya selalu dijadiin korban kalau kakak-kakak saya, ya udahlah dia lebih benar. Dan pukulan, cercaan, bahkan makian sering saya hadapi dari orang tua saya dan rasanya sakit hati itu terluka terus. Ya, belum lagi frustasi yang saya hadapi, saudara, untuk menghadapi itu. Dan mungkin akhirnya dalam kehidupan saya pun banyak bertemu dengan orang-orang membangun relationship yang kayaknya kok jadi akhirnya kita malah jadi marah gitu ya, malah jadi nggak bagus. Saya juga terluka dengan pacar saya pada saat itu ya, dan akhirnya itu nggak bagus. Tapi saya tahu sakit hati itu seperti apa. Tetapi ketika saya mau berubah dan merendahkan hati saya dengan satu pribadi yang namanya Yesus, yang kasihnya itu tidak pernah berubah, ya, love never change, yang kasihnya nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia yang menyembuhkan luka saya sedikit sampai akhirnya saya bisa pulih dan akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan kepada orang tua saya dan juga kepada orang-orang yang pernah melukai saya. Karena saya percaya ada belas kasihan dan kasih karunia Tuhan yang gak pernah habis. Dan Tuhan yang sama yang mengubahkan saya, hari ini juga yang akan mengubahkan saudara. Kalau saudara mau merendahkan hatimu, untuk saudara mau mendapatkan kebebasan karena saudara dengan rendah hati, saudara mau memilih kasih dan pengharapan yang dari Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah saudara, ada 3 langkah kasih dan pengharapan untuk mengampuni yang boleh saya lakukan, semoga ini menjadi berkat buat saudara. Yang pertama adalah, boleh kita sama-sama bilang, mengakui merasakan sakitnya. Mengakui merasakan sakitnya. Ya, merasakan sakit itu memang gak mudah, tapi saudara harus akui. Kenapa? Karena seringkali kita suka gak ngaku. Kalau orang itu menyakiti saya, udahlah disimpan aja dalam hati. No, itu akan terus berbekas. Karena hati itu adalah mata hati kita itu sangat perasa banget. Jadi kalau kita tersakiti itu akan terus ada, saudara. Dan waktu bagaimana caranya kita mau lepas dari itu semua, ya saudara harus mengakuinya dan merasakan sakitnya. Nah lalu bagaimana lagi? Saudara harus banyak ngobrol sama orang yang saudara percaya. Artinya saudara perlu mentor rohani, saudara perlu orang yang percaya sama saudara, sehingga saudara bisa cerita. Saudara bisa konseling dengan orang yang saudara percaya, dan sampai saudara ketemu dari asalnya, awalnya permasalahan sakit hati itu dari mana. Lalu saudara mengakuinya, saudara menghadapinya, saudara merasakannya, tapi seringkali suka gak mau memaafkan.
udahlah, enggak lah. Ya, karena kita merasa terintimidasi, enggak lah, takut mungkin, enggak lah, udah nggak usah. No. Sampai saudara bisa memaafkannya. Karena kalau kita pura-pura udah memaafkan, pura-pura itu, pura-pura itu ya pura-pura. Saudara bilang, enggak lah, gue mah gak sakit hati, padahal sakit hati. Ya, saudara pura-pura, enggak lah udah beres, padahal belum beres. Karena kita merasa, udahlah kita udah dewasa. No, sama kok. Masa kecil, masa dewasa, kita selalu pernah merasakan hal tersebut. Mari akui rasa sakitnya, hadapi dan berikan maaf. Ada quote yang baik yang selalu saya boleh lakukan adalah, tidak ada luka kita yang sia-sia. Semua bisa dipakai Tuhan agar nanti bisa mengeringkan luka sesama dengan bekas luka-luka kita. Wow, saya pun bersyukur ternyata luka saya itu gak sia-sia. Saya bisa mengeringkan sesama luka yang sering cerita sama saya dan saya bisa ikut membereskan bekas luka-luka itu. Nah saudara, mari akui dan rasakan. Kita kembali ke Yusuf, Kejadian 45 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang-orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah saudara, Yusuf itu emosional. Ya, kenapa? Karena dia teringat masa lalunya. Dia kesel banget, makanya dia nggak bisa menahan hatinya. Walaupun dia bilang, udahlah Tuhan, saya nggak usahlah kakak-kakak saya mah udahlah. Saya nggak apa-apa lah, lupain aja lah. Nggak bisa. Yusuf aja terbukti dia nggak tahan kok. Dia pengen cepat ngomong hari itu dan dia bergumul tuh di hatinya. Sampai ayat 2-nya berkata, setelah itu menangislah ia keras-keras. Kebayang saudara, luka lama itu bikin nangis sampai keras banget. Sampai teriak-teriak, it's okay. Itu manusiawi. Ya, saya pun sering mendengar tangisan-tangisan yang begitu keras ketika ada orang yang menceritakan betapa kekesalannya, merasakannya, bahkan mengakui kesakitannya. Tapi maafkan saudara, ya harus kasih maaf sama orang yang menyakitkan kita. Di ayat 3 berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Di situ ada tanda serunya. Dia bilang, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Artinya dia tidak bisa mengungkapkan dengan sembunyi-sembunyi. Dia pengen bilang, inilah aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya pun diam, dia gak bisa jawab. Bahkan di situ dikatakan sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Artinya Yusuf mengakui dia pernah sakit begitu dalam. Yusuf merasakan dia pernah sakit begitu dalam, kesel mungkin pergumulannya. Wah gue harus balas nih. Tapi karena proses demi proses mungkin dia cerita sama juru minuman yang saat itu di penjara. Dia mungkin cerita sama kepala-kepala penjara dulu pernah disakiti. Makanya proses itu terjadi. Tapi Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan Yusuf ingat sama kebaikan Tuhan yang memberikan pengharapan melalui mimpinya saudara. Makanya Yusuf mengakui dan merasakan. Dan dia mengaku bahwa akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Artinya merasakan, mengakui, dan mau memaafkan. Di jemaat kami, saudara, saya kasih contoh. Boleh fotonya dikasih lihat. Nah, saudara yang foto sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah yang kiri, itu yang cowok, yang sebelah kiri, anggaplah namanya A. Yang sebelah kanan itu yang perempuan, namanya B. Nah, waktu 2018, mereka tuh akan menikah. Artinya mereka udah pacaran dari 2016. 2 tahun mereka pacaran, terus mereka mau menikah, ikutan bimbingan pranikah. Udah tunangan, bahkan mereka udah siapin undangan. Emang undangannya belum dibagikan, tapi tiba-tiba 1 bulan sebelum mereka menikah, tiba-tiba mereka bilang, pastor saya gak jadi menikah. Wah kaget saya, kenapa? Ada apa? Wah pokoknya mereka kesal-kesalan, pokoknya sempat terjadi perselisihan, pertikaian, dan akhirnya yang sebelah kiri itu yang A itu tadi dia kecewa banget, dia marah banget. Kenapa dia bisa begitu melukai saya, kesel banget. Bahkan dia kecewa sampai nangis, dia kesel banget. Saudara saya tahu kalau pria nangis itu pasti ada apa-apa. Kalau perempuan nangis biasanya biasa ya. Tapi kalau laki-laki atau suami kalau nangis pasti ada apa-apa.
Ya, dan disitulah pria ini nangis. Kemudian yang wanitanya pun sama, dia cerita, dia juga nangis, dia juga nggak bisa, saya pokoknya nggak bisa nikah sama dia. Wah, ceritain banyak hal. Sampai suatu saat dia, udahlah saya keluar aja dari gereja ini. Jangan, saya cuma bilang jangan tinggalin Tuhan. Udah deh, namanya sakit, ayo ceritain apa yang membuat kamu sakit hati. Dia bercerita sampai akhirnya puji Tuhan saya bilang jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan komselmu, jangan tinggalkan komunitasmu. Akhirnya dia nurut, dia tidak tinggalkan itu. Dan kemudian 2018 mereka tidak menikah karena putus. Wah, menjadi perbincangan di tengah-tengah jemaat kita yang cukup orang tahu. Dan dia, saya malu kalau ke gereja, nanti dia omongin, it's okay, tenang aja. Ya, yang penting sabar aja, saya bilang ikuti proses Tuhan karena Tuhan itu pasti membela buat kita dan rencana Tuhan tuh gak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu tiba-tiba singkat cerita, masuklah tahun 2020, mereka tetap ada di dalam kasih Tuhan di jemaat kita. Tiba-tiba tahun 2020 yang sebelah kiri, mereka dia ketemu sama pasangannya, menjalin relationship lagi, dia percaya ada hal yang besar yang Tuhan mau lakukan. Begitupun yang sebelah kanan, itu tahun 2021 awal, mereka pun diberkati Tuhan dengan mendapatkan relasi yang baru. Tapi saya begitu kaget. Karena yang sebelah kanan itu saya pikir waktu dia putus sama yang sebelah kiri itu si cowoknya. Saya pikir keluarganya itu karena keras banget dan mungkin keluarganya punya standar tertentu lah. Karena dia orang Chinese ya. Dia gak mau sama suku lain. Tapi betapa hebatnya yang sebelah kanan itu dia menikah bukan sama sesama Chinese loh. Ya, dia menikah sama asli orang Tasik. Ya, dan mengasihi. Saya di situ amazing. Wow. Tuhan ternyata bisa berbuat hal-hal yang di luar pikiran saya. Sehingga yang kanan itu menikah di akhir 2021. Dan yang sebelah kiri si A ini dia pun menikah di tahun 2022. Dan saya percaya semua itu karena apa? Karena kasih Tuhan tidak berubah. Yang membawa pengharapan baru. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes, jadi yang pertama ayo akui, rasakan sakitnya dan berikan maaf saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengaktifkan kasih dan pengharapan di dalam kita mengampuni. Yang kedua adalah, sama-sama bilang 1, 2, 3, menyerahkan hak saya untuk menghukum. Sekali lagi 1, 2, 3, menyerahkan hak saya untuk menghukum. Roma 12 ayat 17, firman Tuhan bilang begini, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, aku yang menghukumnya. Kata Tuhan yang percaya katakan, amin. Yes, jangan menghukum saudara, jangan membalas. Mari berikan hakmu sama Tuhan untuk menghukum. Apalagi suami istri. Suami istri itu hobinya selain sayang-sayangan yang pasti ya. Sayang-sayangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Tapi sering konflik ya. Biasanya kalau suami istri itu sering konflik. Dan waktu konflik selalu kita bawa kapak kita masing-masing. Suaminya udah bawa kapak, istrinya juga bawa kapak. Jadi kalau salah udah siap, ayo. Nah, seperti itu ya. Rekonsiliasi, iya seringkali maafin dong, dimaafin sama istrinya, sama suaminya. Tapi seringkali kita bawa kapak, artinya apa? Saya mau hukum. Pokoknya kalau ada kesalahan lagi, saya mau hukum. Nah, mau enggak? Please, untuk suami istri, serahkan hakmu sama Tuhan untuk menghukum. Jadi kalau saudara lagi ada kesalahan, ya jangan jadi algojo lagi kita. Kalau kita jadi algojo lagi, maka hidupmu gak akan pernah selesai. Selalu ribut lagi dan selalu menyakiti lagi. Selalu menyakiti lagi. Tapi kalau kita mau menyerahkan hak untuk menghukum sama Tuhan, kita enggak lagi jadi algojo. Tapi kita mau sama-sama fokus pada masalahnya. Bukan sama orangnya, sama masalahnya saudara. Untuk kita bisa terus mengasihi. Dan perang lanjutannya nggak akan terjadi. Yang ada konflik aja, ya wajar lah kalau namanya konflik suami istri. Karena itu adalah makanan sehari-hari sehingga kau bisa memberikan pengampunan. Karena itulah makanan sehari-hari suami istri. Adalah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saya percaya saudara, forgiveness is about your freedom. Artinya pengampunan itu bicara tentang kebebasan kita. Ya, artinya apa kalau kebebasan kita?
Artinya, saudara, pengampunan itu adalah untuk saya. Boleh sama-sama bilang, pengampunan itu untuk saya. Puji Tuhan, kalau saudara udah tahu, pengampunan itu untuk saya. Jadi kalau saudara lihat ada saudaramu, suamimu, istrimu, orang yang bersalah kepada kamu, kita jangan bilang begini, ya benar memang kamu yang salah kamu. Itu memang betul, orang tuh salah iya. Tapi bukan hak kita untuk menghukumnya. Bukan hak kita untuk kita bilang, iya kamu tuh bohong terus ya, kamu bohong. Benar, tapi itu bukan hak kita. Karena pengampunan itu sesungguhnya buat siapa? Buat saya. Yang mana artinya kasih Bapa tersedia untuk melakukan selapis demi selapis, saudara. Menyembuhkan sedikit demi sedikit, pulih demi pulih, setiap hari sedikit-sedikit. Karena buat saya, mengampuni itu buat saya. Dan kasih Bapa itu selalu memberikan kepada kita pemulihan. Seperti tadi kita nyanyikan, bilurnya itu memulihkan. Ya di sini saudara, karena pengampunan itu buat saya. Ini yang paling kita harus sadari, bahwa luka lamamu jangan kembali lagi menyakitimu, karena Tuhan mau kita bebas. Karena forgiveness is your freedom. Artinya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saya kasih contoh lagi saudara, adik ipar saya. Ini adik ipar saya yang perempuan. Saudara tahu, dia sebelum menikah sama yang ini, dia 2 kali tunangan. 2 kali tunangan. Kebayang gak tuh, udah makan waktu berapa tahun tuh? Anggaplah saya hitung-hitung 6-7 tahun. Karena 2 kali pacaran, 2 kali tunangan. Ya, jadi dia menghabiskan waktu hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Dan dia tidak jadi. Waktu undangan udah disebar yang pertama, tiba-tiba baru ya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu mau nikah. Tiba-tiba si calon suaminya menghamili wanita lain. Dan akhirnya tidak jadi. Dan akhirnya kesel banget. Adik ipar saya tuh sampai nangis-nangis, sampai kesel banget. Sampai dia terus ada di kamar, gak mau ditemuin sama kita-kita. Gak mau ditemuin sama orang, kesel banget, nangis terus ya. Kayak orang berkabung saudara ya, seminggu terus di kamar, gak mau ketemu siapa-siapa, kesel banget. Tapi saya bilang, come on. Ya, proses ikuti, akui, rasakan, dan betul-betul ayo jangan jadi hakim untuk kamu salahin mantan kamu. Udahlah, hidup itu terus berlanjut terus, come on. Akhirnya dia berlanjut lagi, ada pengharapan walau di tengah sakit. Tiba-tiba dia pacaran lagi saudara. Ya, pacaran lagi, lewat setahunnya dia pacaran lagi. Tiba-tiba udah tunangan juga sama. Kejadian lagi saudara. Kejadian lagi gak jadi. Gak jadi nikah, itu 3 bulan sebelumnya gak jadi nikah. Wah dia semakin sakit hati, dia semakin kesel. Bahkan dia maaf-maaf dia nyalahin Tuhan. Bahkan dia nyalahin semua orang, pokoknya semua salah lah. Ya saya ngerti lah, mungkin udah kesel banget, sakit hati, emosional banget. Tapi saya cuma bilang, kasih Tuhan gak pernah berubah. Ingat Tuhan Yesus udah mati buat kamu. Akhirnya dia sadar, dia mulai kesel, tetap nangis, sampai dia kecewa. Saya bilang, ayo lari dari rasa kecewamu. Ya, ingat kamu bukan hakim, Tuhan yang selalu memberikan perdamaian. Dia akhirnya bisa memberikan pemulihan sedikit demi pemulihan, mau belajar mengampuni, walau dia sulit sekali. Tapi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan luar biasa, sampai dia mau pindah gereja waktu itu. Kok saya mau pindah aja lah. Saya gak mau ada di gereja. Kenapa? Saya bilang, enggak lah, karena di gereja stok prianya udah habis yang usianya di atas 35-an ke atas. Hah? Saya bilang, masa sih? Gak mungkin lah, Tuhan itu baik. Pasti Tuhan sediakan, sabar aja. Yang penting kamu tetap berharap sama Tuhan. Enggak lah, kayaknya udah habis semua stok, gak ada yang suka sama aku. Jangan begitu. Diproses lagi, jangan tinggalin Tuhan, ikut komunitas lagi. Makanya penting kita datang ke komunitas saudara. Akhirnya dia datang ke komunitas, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Tiba-tiba anugerah Tuhan datang, di tahun 2019 dia menikah, tapi di tahun 2018 akhir dia itu jadian sama seseorang yang dikenalkan. Ternyata jemaat juga yang tadinya dia bilang stok cowok udah gak ada. Saya bilang cowok itu banyak loh. Walaupun kadang-kadang di gereja cewek itu memang lebih banyak dari pria.
Kadang-kadang di dunia juga gitu katanya surveinya, perempuan itu lebih banyak dari pria. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, ya, Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Akhirnya dia dikenalin sama cowok yang ternyata di jemaat kita juga. Bahkan ternyata usianya lebih tua dari dia. Wah, puji Tuhan ya, ternyata breakthrough. Dan saya tanya, ini Tuhan baik banget. Iya kok, doain ya, bersyukur saya udah bisa melepaskan hati yang sedih tadi, hati yang luka, saya udah gak inget-inget lagi masa lalu saya. Wah, puji Tuhan. Dan akhirnya 2019 dia menikah, sampai sekarang dia punya 2 anak. Nah, saya percaya kalau kita mengakui rasa sakitnya, kita melepaskan hak kita untuk menghukum, maka Tuhan akan membuahkan jalan yang terbaik, bahkan buah yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, amin. Jadi saudara, come on, jangan kita membawa hak kita untuk menghukum orang, tapi mari kita serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Yang ketiga saudara, saya mau tarik napas dulu ya, karena yang ketiga ini berat banget. Seperti ini. Aduh, saya suka gitu, aduh. Kenapa saya mengalami ini hal yang paling sulit waktu kita sudah mengampuni. Apa saudara, kita baca sama-sama? Doakan mereka. Sekali lagi, doakan mereka. Nah, mereka ini siapa sih? Agak sulit memang. Tapi mereka ini adalah orang yang menyakiti kita. Orang yang mengumpat kita. Orang yang bikin kesel hati kita. Orang yang CGG, cari gara-gara sama kita. Orang yang menganiaya kita. Orang yang mungkin memukul kita. Orang yang mengasari kita. Orang yang ngebohongin kita, orang yang menusuk kita dari belakang, mungkin sahabatmu, dia orang yang mengkhianati kita, mungkin dia orang yang menolak kita, bahkan membantai kita. Bahkan orang ini adalah orang dekat kita, keluarga kita bahkan, ngomongin kita, dia menghina kita, bahkan meludahi kita saudara. Wow, saya waktu tahu hal ini saya pun berat, saya pun nangis di hadapan Tuhan, Tuhan saya gak sanggup. Kenapa gak sanggup? Karena saya harus mendoakan. Saya harus mendoakan orang yang bikin saya kesel, orang yang menyakiti saya. Kesel banget. Tapi Tuhan bilang sabar, jangan bilang begitu. Ya, itulah kasih yang konsisten. Matius 5 ayat 44. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Pernah gak saudara ngalamin ini? Pernah gak? Menyebutkan namanya aja mungkin gak sanggup. Ketika saudara begitu kesal sama orang ini. Kayaknya ngebayangin mukanya ya udah gak sanggup. Kadang kita mau berdoa suka begini nih. Tuhan saya berdoa untuk enggak jadi ya Tuhan. Enggak jadi ya. Enggak kuat Tuhan. Enggak tahan saya ngedoain dia kayaknya enggak layak Tuhan. Udah biarin lah. Mau ngapain dia hidup. Enggak jadi. Bahkan ketika ada altar call di gereja, kita dipanggil sama hamba Tuhan. Ayo kita berdoa buat orang yang menganiaya kita. Mari kita angkat tangan, memberikan pengampunan. Terus kita doain, Tuhan saya berdoa untuk, ya Tuhan tahulah. Tuhan lebih tahu dari saya kok apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. No, saudara jangan begitu. Tuhan bilang berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah katanya. Kasihlah orang-orang demikian musuh kita. Ingat berdoa bagi mereka itu tujuannya sekali lagi. Bukan untuk mereka. Tapi tujuannya berdoa itu sebetulnya untuk siapa? Untuk saya. Jadi waktu kita berdoa itu sebenarnya adalah untuk saya. Supaya saudara bebas. Supaya saudara bisa melepaskan kemarahanmu. Melepaskan kepahitanmu. Melepaskan kekerasan hatimu. Sehingga saudara tidak takut lagi di depan sana menghadapi orang yang terus menyiksa diri saudara karena terluka. Tapi karena dengan berdoa orang yang kesal tadi, mungkin suami kita, istri kita, mungkin pacar kita dulu ya. Ataupun orang tua kita, mungkin dosen kita, menyebalkan sekali. Tapi waktu kita mendoakan mereka, sebetulnya itu untuk saya, untuk pribadimu Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya, kalau kita berdoa untuk orang yang tadi saya bilang, yang menyebalkan itu saudara. Kita seperti menabur kasih
Artinya selapis demi selapis, konsisten terus menerus. Sampai kita terpulihkan sedikit-sedikit, hati kita terpulihkan. Lembut, menjadi murah hati. Akhirnya kita menjadi lembut, kita doakan dia. Dan sama waktu kita mendoakan mereka, artinya kita lagi menabur kasih yang mana saudara akan menuai. Dan kita nggak tahu Tuhan pasti bekerja membuat orang tersebut bertobat, membuat orang tersebut berubah, dan membuat orang tersebut akan melayani dan mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Boleh sama-sama bilang, karena tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes. Ingat saudara, pengampunan atau forgiveness saya lakukan. Saya lakukan. Forgiveness I do. Saya lakukan. Waktu kita I do, saya lakukan. Maka kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Love never change. Aku salah Tuhan, aku minta maaf. Lalu kita bilang, maukah kamu maafin saya? Dan kuat yang terbaik yang selalu saya lakukan adalah, ketika saya memilih untuk memaafkan orang yang menyakiti aku, kita menghilangkan kekuatan mereka. Kenapa? Karena berdoa. Ketika saya memilih untuk memaafkan orang yang menyakiti aku, kita menghilangkan kekuatan mereka. Mereka yang mengintimidasi kita, yang begitu menyakitkan. Itu hilang kuasanya. Karena kita dibebaskan, karena kita berdoa. Sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan. Dan saya percaya, saudara dan saya, kita pun sanggup untuk melewati ini. Karena tadi tiada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kembali lagi yang terakhir saudara, ke Yusuf. Waktu Yusuf rekonsiliasi, mungkin saudara nanti bisa baca ya di ayat 50 saudara. Saudaranya Yusuf itu datang minta maaf. Saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya, karena terbiasa menyakiti dari dulu ya. Sampai akhirnya ketika datang ke Yusuf pun, kakaknya tuh masih punya pikiran jelek loh. Dia bilang gini, aduh bokap gua meninggal nih Yakub. Jangan-jangan Yusuf balas dendam sama kita. Wah abis kita sekeluarga dibantai ini pasti. Itu loh. Kakak-kakaknya masih bilang begitu. Tapi Yusuf dengan dia merasakan sakitnya, dia mengakuinya, bahkan dia melepaskan haknya untuk menghukum, bahkan dia mendoakan keluarganya. Sampai-sampai Yusuf berkata, aku memaafkan kamu, aku mengampuni kamu. Ya. Karena kakak-kakaknya bilang, maafkan kami, biarlah kami jadi budakmu. Tapi Yusuf, dia punya kasih yang baik. Karena dia ingat Tuhannya yang memproses dia. Yusuf gak dendam dan membalas. Karena dia erat dengan kasih Tuhan. Dia memberi kekuatan pengharapan. Dia memaafkan. Bahkan Yusuf menjamin semua kehidupan kakak-kakak dan keluarganya. Come on Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Boleh sama-sama bilang perlu Roh Kudus. Yes, untuk mengampuni. Pray for kita punya kekuatan dalam hati. Supaya kita diberi kekuatan, diberi penyembuhan, bahkan kita dikasih kebebasan sama Tuhan. Dan percaya Tuhan pun sudah mengajari kita. Bahkan Tuhan ketika sama murid-muridnya, sama sahabat-sahabatnya, dia mengajarkan dalam doa Bapa kami yang sangat kita tahu. Bahkan di sana dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus itu tahu kalau dia mati untuk kita. Supaya kita jangan mengeraskan hati. Tapi kita mau menyembuhkan. Bahkan kita tahu kalau kita juga diampuni sama Bapa di sorga. Makanya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saudara tahu, Yesus sudah melakukan itu. Yang tadi saya bilang, musuhnya itu sudah Yesus ampuni. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Ketika saya benci sama orang tua saya, sama pacar saya dulu, Tuhan Yesus bilang begini, aku sudah merasakan hal itu Mario. Dia bilang begitu. Dan aku sudah melaksanakannya. Bahkan aku sudah mati supaya kamu hidup. Wow. Itu di hati saya membuat saya semakin percaya dan pulih ketika saya datang kepadanya. Makanya Bapa di sorga
Di Filipi 2 ayat 9 dan 10. Ini ayat kita terakhir. Makanya firman Tuhan bilang, sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya, serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, serta yang di bawah bumi akan menyembah dia yang percaya. Katakan amin. Karena Yesus sudah melakukan itu sampai Tuhan diangkat oleh Bapa di sorga setinggi-tingginya. Diberikan kuasa bahwa segala yang ada di bumi ini, yang di atas bumi, bahkan yang di sorga, menyembah Yesus. Mari hari ini saudara, mari kita pejamkan mata. Saya undang tim praise and worship boleh naik ke atas. Mari kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Haleluya, izinkan saya berdoa buat saudara semua pagi hari ini. Haleluya, Tuhan. Oh haleluya, sikararabaka yarabaka yaralabalama. Sikararabaka yararabaka yaralama yaralama lama lama lama. Sikararabaka yararabaka yaralama yararabaka yaralama lama 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 lama. Oh rarabaka yaralama sikararabaka yaralama yaralama lama lama. Haleluya, kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau menyentuh kami dengan kasih-Mu yang baru setiap pagi. Haleluya, yes Tuhan, terima kasih. Tuhan mari Bapa, aku enggak lagi mau berpura-pura Tuhan. Seolah rasa sakit di masa lalu kami itu tidak mempengaruhi ke hari ini. Dan Tuhan, maafkan aku Tuhan, maafkan aku karena aku terus tidak mau memaafkan orang yang menyakitiku. Bahkan terus kami menjadi algojo Tuhan, untuk kami menghukum mereka. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu banyak alasan. Kami selalu banyak alasan untuk kami gak jujur, kalau kami gak mengampuni, kami gak memberikan maaf. Hari ini aku bertobat Tuhan di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang mengampuni kami. Engkau Allah yang memulihkan kami. Haleluya. Bapak ibu saudara, maukah engkau taruh tanganmu di dada? Saya mau berdoa buat saudara. Oh haleluya. Hari ini Tuhan, aku menyatakan, aku mau buang sikap tidak mau memaafkan. Aku mau buang semua rasa sakit hati dan kemarahan ini Tuhan. Tapi aku memaafkan sepenuhnya orang-orang yang menyakitiku hari ini Tuhan. Aku bawa ke hadapan-Mu. Aku bawa ke hadapan-Mu. Dan aku bersyukur Tuhan. Karena aku punya Yesus. Dan aku percaya tiada yang mustahil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyembuhkan setiap luka-luka di hati ini Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuatku utuh kembali. Engkau membebaskanku kembali. Aku tidak terintimidasi dengan siapapun Tuhan. Tapi aku dikasihi oleh karena kasih-Mu yang melepaskanku Tuhan. Untuk kami menjadi hakim atau menghukum. Bahkan kami tidak lagi mengampuni Tuhan. Tapi sepenuhnya hari ini aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya yang selalu haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Dunia yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sekali lagi kita katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Pujilah Tuhan, saudara sadari 2 minggu ini berturut-turut Tuhan berbicara tentang mengampuni. Jadi tentu tidak sembarangan Tuhan berbicara. Oleh karena itu biarlah kita meresponi firman Tuhan. Kalau masih ada yang menyimpan sakit hati, kecewa, dendam, ini saatnya engkau lepaskan itu. Jangan tunggu sampai besok. Karena kita tidak tidak bisa tahu apa yang terjadi sore nanti. Tidak tahu apa yang terjadi 5 menit lagi. Inilah saatnya hubungi Tuhan dan katakan, aku mengampuni. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk kita katakan bersama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni orang yang selama ini aku anggap bersalah. Biarlah Tuhan mengampuni aku juga. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada hamba-Nya yang sudah boleh menjadi berkat bagi kita hari ini. Bapak Mario, Tuhan Engkau berkati dia berlimpah-limpah. Berkat melimpah kembali apa yang sudah ditaburkannya. Tuhan pakai terus hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman ini menyelesaikan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, pelayanannya di Bandung. Tuhan Yesus yang menyertai terus. Dan biarlah makin hari makin muncul seperti emas. Karena Tuhan menyertai dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan kita, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur karena kasih kemurahan Bapa. Katakan haleluya. haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah saatnya kami mau pulang dengan kebebasan daripada Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan perubahan di dalam hatimu hari ini juga. Wajahmu berubah, hatimu berubah. Dan setiap tindakan kita sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap hati untuk bawa pulang berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya selalu kepadamu dan memberi Engkau damai dan sejahteranya. Pulang dengan damai dan sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Dan terus berjanji makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.